Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala jami'i umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan pendengar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam kajian ulasan kitab-kitab tafsir. Dan pada edisi kali ini kita insyaallah akan belajar bersama-sama apa yang terkandung dalam surah Quran, surah Nuh ayat 1 sampai 4. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya kajian ini bukanlah produk dari proses penafsiran saya terhadap Al-Quran, akan tetapi saya mencoba mengeksplorasi apa yang telah dikaji oleh para ulama ahli tafsir otoritatif yang dituliskan dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab tafsir Al-Mu'tabar. Dan tugas saya di sini adalah merangkum apa yang telah mereka tuliskan dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk podcast kali ini. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya insyaallah kita akan belajar bersama kandungan Quran surat Nuh ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatihum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Baik. Secara umum surat ini mengandung menjelaskan atau menggambarkan terkait tugas yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh memiliki memiliki tugas untuk memberikan peringatan kepada bangsa yang hidup dalam zamannya, yang mana pada saat itu mereka berada dalam kekufuran, mereka melenceng dari ajaran tauhid yang disampaikan, yang disebarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka Nuh melalui ayat ini menyampaikan deklarasi atau menyampaikan amanat yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi daripada peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umat beliau yang terkandung dalam ayat ini ada 3. Yang pertama adalah kewajiban untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah perintah untuk taat kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai kaki tangan Allah di muka bumi. Dan dalam penggalan ayat ini juga disampaikan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam memberikan janji kepada mereka apabila mereka mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk kembali ke ajaran tauhid dengan 2 hal. Yang pertama, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka, dan yang kedua adalah Allah akan menangguhkan ajal kematian bagi mereka. Namun sayangnya, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya, bahwasanya mereka menolak untuk mengikuti ajakan Nabi Nuh dan lebih memilih untuk mengikuti para pemimpin mereka yang kufur. Baik, mari kita lihat apa yang terkandung dalam ayat pertama. Inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir qaumaka, supaya Nuh memberikan peringatan kepada kaum Nabi Nuh. Kaum Makaka di sini adalah Nabi Nuh,
min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nah, tadi disampaikan bahwasanya Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Dan menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus untuk meluruskan akidah umat manusia. Jadi setelah setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi untuk untuk menyampaikan ajaran tauhid. Nah, baru pada zaman Nabi Nuh itu ada penyimpangan akidah. Dan menurut sebagian ulama, penyimpangan ini pada awalnya adalah merupakan kultus, kultus kepada orang-orang saleh, orang-orang soleh, para ulama, orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Dan ada juga yang menyampaikan bahwasanya mereka adalah putra-putra Nabi Adam selain Nabi Sis. Yang mana orang-orang soleh tersebut memiliki pengikut, dan ketika mereka meninggal, para pengikut tersebut mencoba untuk menggambar atau membuat patung tamsila, membuat patung yang menyerupai orang-orang soleh tersebut. Supaya apa? Supaya ketika mereka beribadah, mereka semakin bersemangat, karena apa? Karena mereka memandang orang-orang soleh tersebut. Namun ketika generasi pertama dari para sahabat orang soleh itu meninggal, iblis menyusupkan tipu dayanya dan menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang hidup setelah generasi pertama itu, supaya menjadikan patung-patung orang soleh tersebut menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Dan nama daripada berhala tersebut adalah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr, yang akan dijelaskan lebih jauh pada ayat-ayat setelahnya. Nah, dalam konteks sosial tersebut, Nabi Nuh itu diberikan amanah oleh Allah SWT untuk meluruskan kembali akidah mereka, mengajak kembali mereka kepada ajaran fitrah, yaitu ajaran tauhid. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Lalu sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban Nabi Nuh kepada Allah SWT, beliau mendeklarasikan diri kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya beliau memiliki tugas sebagai nadhir, sebagai orang yang memberikan peringatan. Nah, dalam hal ini al-inzar, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, itu hanya ditujukan kepada orang-orang kafir yang senantiasa berbuat angkara murka, berbuat kemaksiatan ke muka bumi. Maka khitab daripada inzar di sini adalah kaum kafir. Ya, sedangkan kita tahu kalau misalnya kepada kaum yang beriman bukan inzar tapi tabsyir, kabar gembira. Nah, jadi beliau menyampaikan kepada bangsa Nuh yang mana kita tahu bahwasanya mereka itu adalah berada dalam keadaan kafir karena menyembah tuhan-tuhan mereka. Beliau menyampaikan bahwasanya bahwasanya ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nah, lalu apa isi daripada peringatan yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? Itu disampaikan dalam ayat selanjutnya, ani'budullaha wattaquhu ati'un. Ada 3 aspek di sini. Ada 3 isi peringatan yang disampaikan oleh Nuh kepada bangsanya. Yang pertama adalah perintah untuk menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah perintah untuk bertakwa kepadanya. Dan yang ketiga adalah perintah untuk taat kepada ajakan yang berasal dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini
Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwasanya konsep tentang ibadah, konsep tentang ketuhanan itu tidak hanya berisi penghambaan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus meliputi pengalaman ritual ibadah. Apa itu ritualnya? Ya, ritualnya itu adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Tuhan. Itu merupakan turunan daripada ajaran tauhid. Maka ada aspek ketuhanan, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Juga di sana ada aspek-aspek ritual, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tadi bertakwa. Itu menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Maka tidak bisa yang dinamakan sebuah konsep ketuhanan apabila isinya hanyalah kepercayaan kita bahwasanya Allah itu ada, tapi juga harus disertai dengan pengamalan dengan cara bertakwa tadi. Nah, itu adalah 3 inti daripada peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Nah, di samping menyampaikan peringatan kepada kaumnya, Nabi Nuh juga menyampaikan 2 janji. Apabila mereka mau untuk mengikuti ajakan ini dan kembali kepada ajaran tauhid dan mau untuk bertakwa, yaitu dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka ada dua janji yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu apa? Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Jadi ada 2. Yang pertama adalah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah akan mengakhirkan ajal mereka. Baik, terkait dengan janji untuk mengampuni semua dosa-dosa orang kafir, inilah yang menjadi pijakan bagi para ulama yang menyampaikan bahwasanya ketika orang kafir itu bersyahadat, maka dosa-dosa yang mereka lakukan ketika masih berada dalam kekufuran itu serta-merta terhapus ketika mereka mengucapkan lafaz syahadat, ketika mereka beriman kepada Allah SWT. Meskipun ada sebagian ulama yang berkatakan bahwasanya hak adami tetap harus diselesaikan dulu dengan orang lain, seperti halnya orang Islam. Orang yang beriman, ketika orang beriman bertaubat, maka dosa yang berkaitan dengan hak dengan orang lain tetap harus diselesaikan terlebih dahulu kepada orang lain tersebut. Nah, itu. Jadi itu merupakan janji daripada Nabi Nuh kepada kaumnya apabila mereka mau beriman, yaitu diampuni semua dosa-dosanya. Nanti di ayat-ayat selanjutnya akan disampaikan juga konsekuensi. Apabila mereka diampuni dosa-dosanya, maka apa yang akan mereka dapatkan? Apa benefit, apa manfaat yang akan mereka mendapatkan ketika dosa-dosanya diampuni? Dan selanjutnya, janji yang kedua adalah mereka akan mendapatkan penangguhan ajal. Nah, jadi di sini disampaikan wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Nah, menurut Profesor Quraisy Shihab, zaman dulu itu ajal dari sebuah kaum itu telah disampaikan sebelumnya, telah ditentukan dan disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Itu menurut Profesor Quraisy Shihab ya. Nah, maka di sini menurut Imam Zamarkashi ada 2 kemungkinan tentang ajal kaum Nabi Nuh tersebut. Yang pertama adalah apa? Jika mereka beriman, maka mereka akan hidup sampai 1000 tahun. Ya, itu. Jadi
masa waktu ya hidup kaum Nabi Nuh itu adalah 1000 tahun. Nah, tapi karena mereka karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, maka belum mencapai 1000 tahun, yaitu di 950 tahun dari umur mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu berupa apa? Berupa hujan yang sangat besar yang menyebabkan banjir sehingga meluluh lantahkan muka bumi yang ada dan membunuh semua makhluk hidup yang ada pada zaman itu, kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, yaitu yang naik bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh, seperti itu. Nah, jadi itu adalah janji yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya apabila mereka mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk kembali kepada ajaran tauhid. Nah, di akhir ayat itu disampaikan lau kuntum ta'lamun. Nah, ini menurut Al-Maraghi ini merupakan celaan, ini merupakan kritik dari Allah kepada orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Kenapa? Seakan-akan mereka tidak tahu bahwasanya kematian pasti akan tiba. Jadi orang-orang yang hidup dengan penuh kemaksiatan, dengan penuh foya-foya dan sebagainya di dunia ini, itu mereka seakan-akan tidak tahu, mereka seakan-akan tidak mengerti bahwasanya akan ada hidup setelah kematian. Nah, seharusnya kita sebagai orang beriman, hidup di dunia ini ya seadanya saja, tidak perlu dengan foya-foya dan sebagainya. Karena karena kita yakin bahwasanya akan ada kehidupan lagi setelah kematian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ulasan kitab tafsir selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.